Tempo hari saya sudah membahas saham yang satu sektor dengan matahari, yaitu RALS, MAPI, dan AS Hardware, karena keempat ini masuk sektor retail ya. Nah, video kali ini kita akan lebih membahas tentang matahari atau kode saham LPPF yang sudah sah membagikan dividen senilai 200 per lembar. Nah, ini akan saya combine dengan analisa teknikalnya dengan adanya stimulus berita positif ini bagi dividen. Nah, apakah pergerakannya akan menjadi lebih oke secara teknikal? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Oke, jadi check this out. Saya tag video ini tanggal 5 April 2024. Oke. Ini LPPF saat break sesi 1 harganya di 18.90. Dan ini beritanya yaitu sah Matahari LPPF sebar dividen 200 per lembar. Ini dari emitennews.com. Kalau kita lihat di Stockbit, mereka itu RUPS tanggal 3. Ntar mana nih? Nah, ini RUPS-nya tanggal 3 April. Hari Rabu. Nah, ini dividennya 19 come date-nya. Satu hari setelah si BJBR. 19 itu berarti di hari Jumat. Nah, 16 ini kan mulai comeback lagi setelah libur lebaran. Jadi 19 ini mulai dan ini come date hari Jumatnya. 200 dengan harga sekarang 28.90. Kalau kita hitung secara yield ini termasuk jumbo ya, 10,58. Nah, kalau kita cek LPPF ini gak jauh beda dengan RALS, dimana setiap kuartalnya, per kuartalnya ini ada gap yang gede banget, terutama kuartal 2 dengan kuartal lainnya. Karena ya seperti yang sudah saya jelaskan di RALS, nanti di akhir saya taruh video di video RALS juga, video MAPI dan video AS Hardware, dimana memang sektor di kuartal 2 ini bertepatan dengan lebaran. Bertepatan dengan lebaran ya, THR cair, jadi banyak yang membelikan ya baju baru dan lain-lain, pokoknya konsumtif. Tujuannya ya salah satu sasarannya itu adalah RALS dan LPPF. Cuman sama juga dengan RALS, tiap tahunnya itu pasti ada yang negatif. Hanya LPPF 2022 ini oke sih, better tidak ada. Kayak ini LPPF 2021 kuartal 1 dan kuartal 3 mereka ada yang negatif. Kuartal 3 itu di 2023 itu di kuartal 3 yang negatif gitu. Jadi itu jeleknya LPPF dan RAL. Ditambah kondisi sekarang sudah banyak ya yang bisa beli langsung lewat online aja. Banyak, ada Shopee, Tokped, dan kawan Bukalapak dan kawan-kawan, ada banyak banget. Jadi persaingannya makin ketat. So LPPF, RALS nggak kaget kalau semakin dari laba turun gitu. Kalau kita cek secara finansial perusahaan dari tahun ke tahun, oke, ini balance sheet. Nah, ini income-nya tahun ini 6,5. Nah, dari omset aja udah makin turun mereka. Dari sejak 2000, nah ini 2017 itu masih 10 triliun. 2018 10,2, naik tipis. 2019 sama 10,2, naik tipis 10,276. 2018 10,245, naik tipis banget. 2020 saat pandemi, nah ini kerasa banget 4,8 ya, karena nggak bisa datang, nggak bisa ke ke mall-mall kan, dibatasi kan. Terus 2021 mulai naik 5,5, 2022 naik lagi 6,4, dan 2023 ini udah naik tipis 6,5. Secara beban naiknya lumayan, tapi secara omset naiknya tipis banget gitu. Nah, ini yang jadi catatan atau hal yang perlu diperhatikan ya, terutama ya di LPPF dan RALS. Nah, apa bisa perusahaan ini capai omset jangan 10 dulu deh, target ini dulu deh, 7 lah, 7,9, 8 lah, let's say 8 triliun omsetnya. Itu aja sudah ngap-ngapan, itu perusahaan berat gitu, udah berat banget, karena ya itu tadi dengan adanya persaingan tadi. Nah, kondisi sekarang memang harganya murah, termasuk 6 secara PI ya, dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu tahun lalu 8, sebelumnya ya di atas 10 terus gitu. Nah, kalau kita cek secara balance sheet juga, kita cek PBV-nya perusahaan itu saat ini ya murah secara PBV, price to value rasionya.
Itu di bentar mana ya book value. Oh, ini book value-nya agak PR nih, kok tiba-tiba 147 gitu, gede banget ini. Oke, cuman secara PI ini memang murah, cuman catatannya yaitu tadi. Nah, secara hutangnya kalau kita lihat di sini liabilitasnya itu 5,8 triliun. 5,8 triliun, ekuitasnya itu cuma 31 miliar, dan ekuitasnya kalau teman-teman perhatikan di sini terus turun. 2020 581, 2021 naik ke 1 triliun. 2022 turun 580 lagi. 2023 ini anjlok banget ke 31 miliar. Ini jadi catatan tersendiri, PR tersendiri. Kalau dari segi kesehatan perusahaan, saya masih megang yang namanya si RALS lah dibandingkan LPPF. Tuh. Cuman ini kan 10% ya, secara yield ya oke banget, secara yield oke. Tapi anehnya sama kayak Bang Jabar, mereka keluar dan ini tidak ada di sini, bahkan di sebelum-sebelumnya udah gak ada. Padahal 10% itu termasuk yang gede loh. 10,5 loh, termasuk gede. Kalau kita combine dengan teknikalnya tadi yang saya katakan, apakah ada sentimen yang positif? Nah, so far ini menarik karena dia habis break dari cup pendek di sini. Bentar, oke. Nah, ini dari sini sudah break dia di 1800. Nah, ini dari sini udah break, targetnya ke 1900. Nah, ini udah capai target di sini 1890 lalu ke 1905. Nah, ini resistennya. Nah, PR-nya di 1900 nih. Bisa nggak dia kuat di 1900? Karena berkali-kali ya ini jadi support agak kuat, naik di sini stay, naik terus tembus. Nah, jadi 1960 ini agak PR buat si LPPF itu sendiri. Itu sih kondisinya seperti itu. Dengan adanya dividen ya oke, cuman tidak menutup kemungkinan saham ini akan makin turun lagi. Kalau saya melihat seperti itu sih dia. Itu. Ya itu sih. So far sekilas oke aja. Tapi kalau dari bandarmologinya tidak ada yang menarik. Jadi lebih baik dia better kalau mau yang trade, better tembus 1960 sekalian. Jadi itu, atau dia tunggu koreksi dekat sini 1800 kuat apa enggak. Karena saat naik ke di atas 1800 volumenya juga kuat. Itu sih. Jadi waktu turun dia volumenya kuat enggak? Kalau volumenya kuat juga dan jebol 1800, jadi false breakout, gagal dari tembus 1800. Itu aja sih kalau saya melihat. Secara yield oke buat stimulus, tapi masih belum ada tanda-tanda ada yang akumulasi gede di saham LPPF. Cuman kalau secara bisnis menurut saya LPPF, RALS ini agak berat. Tapi kalau disuruh milih kedua ini, saya agak better si RALS-nya sendiri. Karena RALS ini dari kesehatan keuangan perusahaan better lah, lebih oke gitu dibandingkan si LPPF. Tapi secara yield, wah jelas LPPF juara sih, 10% ya dividen yieldnya. Jadi itu yang bisa saya share tentang LPPF yang bagi dividen 200 per lembar. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.